Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saveo dengan NIM L1A11991. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara budidaya tanaman malapari. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang tanaman malapari. Malapari merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelumnya, tanaman ini hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar, untuk merehabilitasi lahan yang tererosi atau sebagai tanaman obat. Namun akhir-akhir ini malapari mampu menarik perhatian karena dapat menjadi sumber energi alternatif selain sebagai bahan baku industri sabun dan obat-obatan herbal. Saat ini pemanfaatan malapari sebagai bahan bakar nabati atau biodiesel banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah bijinya mempunyai rendaman minyak yang tinggi, mencapai 27-39% terhadap berat kering, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Secara umum, habitat pohon malapari adalah tepi pantai berpasir putih. Malapari kemungkinan besar berasal dari India dan dijumpai secara alami dan naturalisasi dari Pakistan, India dan Sri Lanka, serta seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia, sampai timur laut Australia, Fiji, dan Jepang. Selanjutnya diintroduksi di Mesir dan Amerika Serikat, Florida, Hawaii. Di Indonesia, tanaman ini ditemukan tersebar luas di Pulau Sumatera bagian timur, Taman Nasional Berbak, Teluk Berikat, Pulau Bangka. Pantai di sekitar Tanjung Lesung, Banten, Pantai Batu Karas, Ciamis, Ujung Belambangan, Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Lovina, Bali Utara, Pantai Simbelia, Lombok Timur, dan Pantai Barat Pulau Seram, Maluku. Tanaman malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Pohon termasuk jenis cepat tumbuh dalam 4-5 tahun. Tinggi pohon dapat mencapai 20-25 meter. Dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Umumnya ditanam di area pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alaminya, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalinitas. Malapari merupakan tanaman asli daerah subtropis dan humida yang memiliki curah hujan tahunan antara 500-2.500 mm dan musim kering selama 2-6 bulan dengan suhu maksimum antara 27-38 derajat Celcius dan suhu minimum antara 1-16 derajat Celcius. Tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius pada tingkat anakan toleran terhadap naungan dan dapat meningkat nitrogen bebas. Malapari merupakan tanaman tahunan yang secara ekonomis menguntungkan setelah tanaman berumur 4-5 tahun. Untuk itu, pengembangan malapari memerlukan kebijakan yang baik agar petani atau pengusaha tidak kecewa. Untuk itu, sebelum tanaman menghasilkan, dianjurkan untuk ditumpang sarikan dengan tanaman palawijaya yang sesuai daerah tersebut. Adapun cara budidayanya, yaitu yang pertama adalah persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir, bisa dari bambu atau batang kayu, dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Yang kedua, pembibitan. Kebanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak, pohon, dan memiliki daya kecambat terbaik dibandingkan buah setengah masak. Setelah daging buah dikelupas, biji atau benih harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi media tanam berupa tanah lapisan atas atau topsoil dan dicampur pupuk kandang. Setiap polybag ditanami satu benih.
Benih berpotensi menghasilkan satu seedling dan apabila ini terjadi, maka setelah berdaun sepasang kecambah dapat bisa menjadi tanaman tunggal. Yang ketiga, penanaman. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan sehingga dibutuhkan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Yang keempat, pemanenan atau yang terakhir. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyang dahan. Apabila buah sudah tua, akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim, buah dapat dikumpulkan 28 kilo dari satu pohon. Dalam satu pohon malapari dihasilkan 9-90 kilo biji per tahun. Sehingga jika kerapatan tanamannya 100 pohon per hektar, maka potensi panennya adalah 900-9.000 kg biji per hektar per tahun. Apabila rendemen 25%, maka dihasilkan 250 kg per hektar per tahun. Minyak lemak. Dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5-7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton. Maka perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.